Jadi ini dia teman-teman, DT 10 roda tipe renceng atau istilah umumnya ketekan ya, bahasa apa namanya, bahasa mudahnya lah kan. Nah, jadi kita sebelum P2H, sebelum engine hidup, mula kita cari besi atau palu untuk mengecek nut roda, periksa adakah kekendoran. Kalau ada langsung lapor ke pengawas biar langsung ditangani ya. Cek anginnya, usahakan sebelum kita hidupkan engine. Jadi kita P2H secara menyeluruh ya, dari semua bobotnya, karena kita istilahnya P2H aman. Karena kalau perusahaan itu dia tidak mencari orang yang pintar ya, dia hanya mencari orang yang mau benar-benar bekerja, tapi dengan syarat teliti ya, begitu. Jadi kita cek semua keseluruhan, habis dari nut roda, spring, baru shock ya, jangan sampai ada baut-baut yang terlepas ya, atau oli-oli yang merembes ya, hose-hosenya diperiksakan, pastikan ya. Nah, ini juga perlu kita turun ke bawah cek untuk ini, istilahnya kalau di tempat kami ini tirot panjang, sebenarnya ini stang tirot ini ya, atau stabilizer tirot. Jadi tirot itu yang ini dia, yang pendek ini guys, tirot ini dia. Nah, ini chamber brake yang depan. Yang ini torque depan ya, periksa kebocoran di bawah, ada oli menepis atau tidak ya, kita cek keseluruhan ya. Ini angin ya, kita cek, pastikan di tabung anginnya ini jangan sampai ada air yang mengendap. Jadi kalau kita P2H pagi itu usahakan kita buang dulu endapan airnya ya. Nah, habis itu cek akinya, entah mungkin ada yang ditambah, mungkin dari segi airnya ada yang kurang, jadi kita cek. Tapi kalau di tempat kami itu free maintenance dia, jadi sudah ini memang sama mekanik untuk masalah aki. Nah, kemudian untuk asdoinnya ya, ini kita periksakan atau ada baut-bautnya yang kendor, kemudian kardan cek apakah ada kebocoran. Spring belakang kita cek ya baut-bautnya. Nah, ini chamber. Ini untuk PTO ya. Nah, PTO nya ini PTO. Ini untuk hidrolik atau angin yang tersambung ke PTO nya. Baut belakang atau roda belakang ada kedor, semuanya dicek. Angin dipastikan dalam kondisi bagus ya, jangan sampai nanti, karena sering terjadi insiden yang tidak kita inginkan karena dari faktor
biasa kita malas kan, itulah hal-hal yang tidak kita inginkan, kita istilahnya kita hindari kan. Kemudian springnya kebanyakan rawan patah, cek springnya ada patah tidak. Kemudian baut-bautnya ada yang terlepas. Kemudian masuk lagi ke bawah ya, ini camber black yang ini bagian paling belakang. Kemudian kardanya diperiksa ada remasan oli atau tidak. Kemudian untuk biasakan kalau di perusahaan itu ada shift ya, shift siang dan shift malam. Kalau shift malam itu usahakan kita cek lampu parkirnya ini atau lampu atrek, karena itu berguna. Lampu atrek, lampu utama, lampu depan ya. Ya, jadi kita kembali lagi cek nut roda belakang, apakah ada yang kendor atau tidak. Tekanan angin, jadi kita periksa sekalian ya supaya tidak muter-muter. Springnya langsung, springnya kalau ada yang kendor langsung usahakan dilaporkan ke pengawas ya, biar langsung diperbaiki. Kemudian kita cek untuk di bawah ini ya. Ini istilahnya propeller sub yang sana, yaitu seperti house block yang pendek itu ya. Itu biasanya rawan terlepas baut-bautnya ya. Itu di antara sambungan roda belakang dan roda yang satu ya. Ini kan roda belakang ada 2 ya. Jadi itu kita cek gitu, biasanya dapat baut yang terlepas. Kemudian ini ya, kebetulan ini karena berlumpur habis kerja, usahakan pagi kita cek memang, atau kalau pas kita kerja berat, istilahnya loadingan kita itu di medan berat, entah itu medannya terjal atau kita loadingannya ya, atau loading berat begitu ya, jadi jenis batuan, batu bara, jenisnya ya. Pokoknya yang kita rasa buatannya itu over, jadi tiap per 5 red lah kita P2H dulu, kita cek lagi ya, demi keselamatan kerjanya kita. Karena kalau insiden orang Cina atau perusahaan itu tidak mau ini ya, tidak mau tahu ya alasan kita. Kalau ada kefatalan jelas kita akan di SP ya. Kemudian untuk solar, tangki solar ini kita cek ya, jangan sampai ada rembesan atau kebocoran. Ini muffler, tangki solar, muffler. Kemudian oli hidrolik, ini kita cek levelnya oli hidrolik, ini sudah full. Kemudian air radiator kita cek juga, karena perlu untuk penyeimbang suhu ya, suhu mesin biar nggak gampang naik temperaturnya. Kemudian ini lagi roda depannya sebelah kiri, pastikan dia aman, tidak ada yang longgar. Kemudian ini ya, sok depannya dan sampai ada longgar baut atau ada diskret terembusan oli ya, apa terlepas. Sok. Kemudian ini per depannya atau istilahnya spring depan, kita cek jangan sampai ada yang patah. Kemudian ini ya, yang di tengah ini kan ada baut. Ini namanya center pen, istilahnya king pen. Sebutannya kami beda-beda di sini ya, tapi sama semua.
Kemudian di sini buat baut yang tersambung sini hos akan ada bocor. Kemudian buat baut spring kita cek ya, pokoknya kita cek secara menyeluruh, nggak apa-apa kita pelan toh, istilahnya kita P2H secara menyeluruh unit sebelum kita operasikan. Jadi demi keamanan kita harus ekstra hati-hati. Setidaknya kan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita periksakan oli engine. Jadi oli engine di sini ya teman-teman. Ya dari posisi depan dia oli engine-nya, di sebelahnya elektrik. Ini kan elektrik ya, box elektrik. Jadi ini radiator. Radiator tadi pengisiannya di sana ya, di belakang mobil yang saya tunjukkan tadi. Tadi di sini di bersebelahan dengan radiator, di belakangnya radiator tepatnya. Di sini kita cek lagi untuk ngecekkan oli engine ya. Jadi kita usahakan cek. Kalau kurang, lapor ke pengawas untuk minta ditambah supaya langsung ditujukan ke workshop atau mekaniknya ya. Kemudian hos-hosnya kita periksa antara yang kebocoran. Ini hos untuk radiator. Nah, ini dinamo wiper ini ya. Nah, ini di sini dia dinamonya. Kemudian ini oil clutch atau oil coupling. Kita periksa ya. Usahakan dia bersih. Nah, kalaupun ada kotor, bisa kita minta mekanik untuk membersihkan lagi ya, biar enak dibawanya. Kemudian ini ada hos-hos. Nah, periksakan ya, jangan sampai ada kebocoran. Kalau ada kebocoran segera lapor ke pengawasnya ya, atau ke mekaniknya. Kemudian di sini ada power steering, buat power steeringnya, dan kita lihat untuk bautnya di sini jangan sampai dia terlepas. Kemudian ini untuk pengisian air wiper ya, air wiper. Nah, di situ dia tempatnya. Jadi kalau untuk pengisiannya dia dari sini. Nah ya, kalau dari depan dia sebelah kanan ya, untuk di kursi kemudi. Jadi bawah sini bisa air wiper. Di situ tadi tabungnya. Di belakang tadi tabungnya. Ini untuk tempat pengisian. Jadi kita ambil, cabut, nah masuk isi, gitu ya. Oke.